Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Elin Indiasari, STMBA, selaku penguji pada kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Irfan Hoirudin, STMT, selaku coach dan juga moderator pada seminar rancangan kegiatan aktualisasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Herawati, SKPNUS MKEP, selaku mentor. Izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Serlun Safitri, SKPNUS MKEP, peserta latsar CPNS Kemendikti Saintek tahun 2026, gelombang 1, angkatan 3, kelompok 3. Berikut judul rancangan aktualisasi saya, yaitu adalah belum optimalnya penelitian dan juga pengabdian masyarakat mandiri dosen keperawatan di program studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan juga Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Terkait latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, peran ASN adalah menjalankan tugas ataupun juga kebijakan dari pemerintahan dan juga pelayanan publik secara profesional. Di dalam menjalankan tugas tersebut, ASN dituntut untuk melakukan ataupun juga melaksanakan implementasi berlandaskan core values ASN berakhlak sebagai nilai dasar dalam setiap bekerja. Sebagai dosen ASN, tupoksi adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan ataupun juga pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tetapi dalam hal ini, program studi keperawatan belum terdapat pedoman ataupun juga penelitian terkait PKM mandiri dosen. Oleh karena itu, hal ini eh, menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Berikut visi misi dari Universitas Lambung Mangkurat. Untuk visinya adalah terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan juga berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Kemudian untuk melaksanakan visi tersebut, maka disusun pula misinya. Yang pertama adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, kemudian menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai Kaputing atau Wasaka, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Berikut juga merupakan visi misi dari program studi keperawatan, yang dimana visinya itu adalah menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing secara global dalam pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan dengan berorientasi pada lingkungan lahan basah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun beberapa misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan profesional dengan standar kompetensi. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian keperawatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah berperan serta dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam pengabdian masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan kerjasama di bidang keperawatan. Serta yang kelima adalah meningkatkan mutu lulusan. Selain itu juga tugas dan fungsi peserta berdasarkan SKCPNS dan juga SPMT, penulis merupakan CPNS asisten ahli dosen di Universitas Lambung Mangkurat dengan tugas pokok yaitu adalah mentransformasikan, mengembangkan dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga penulis ditugaskan menjadi salah satu tim P2M yang ada di program studi di mana tujuannya itu adalah untuk membantu program studi dalam mengelola dan juga mengembangkan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen keperawatan. Berikut adalah identifikasi isu yang dimana identifikasi isu ini didapatkan berdasarkan hasil diskusi dari mentor dan juga selaku koordinator dari program studi keperawatan. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan mentor dan juga rekan sejawat yang ada di program studi keperawatan, didapatkan beberapa isu penting. Yang pertama adalah belum optimalnya praktik keperawatan di program studi keperawatan, di mana praktikum itu merupakan komponen yang paling utama dalam pembentukan kompetensi klinis mahasiswa. Sedangkan fakta di lapangan didapatkan berdasarkan hasil observasi adalah terdapatnya dokumen praktik yang masih terpisah-pisah dan belum ada klasifikasi terkait dokumen baku. Hal ini berdampak di mana mahasiswa akan berpotensi menerima standar praktik yang berbeda-beda dari masing-masing dosen. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN adalah dosen sebagai ASN harus bersifat profesional dan juga akuntabel serta berorientasi pada mutu pelayanan publik.
Kemudian isu kedua adalah belum optimalnya penelitian dan juga pengabdian masyarakat mandiri dosen keperawatan, yang dimana di program studi keperawatan, penelitian dan juga pengabdian itu merupakan kewajiban dari dosen. Sedangkan fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara bahwa belum adanya dokumen yang terstandar yang memuat tentang alur, kemudian format, serta evaluasi dari penelitian juga pengabdian mandiri dosen. Hal ini memiliki dampak permasalahan. Yang pertama adalah alur pengajuan kegiatan yang tidak jelas, kemudian tidak adanya format proposal baku, serta mekanisme evaluasi yang kurang terstruktur. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN adalah dosen sebagai ASN harus terukur, sistematis, kemudian berorientasi pada hasil. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya proses pembelajaran terkait pembaharuan video pembelajaran berisi skill keperawatan, yang dimana video pembelajaran itu belum diperbarui. Hal ini berdasarkan laporan evaluasi dari Mutu. Hal ini dapat berdampak dan juga menyebabkan beberapa masalah, yang dimana mahasiswa akan bingung dan juga perbedaan persepsi dari pengajar. Hal ini terjadi karena materi yang tidak up to date dan juga pembelajaran yang kurang efektif. Kemudian keterkaitan ASN dan juga smart ASN adalah adaptif dan juga akuntabel. Kemudian setelah melakukan identifikasi isu, dianalisis pula isu tersebut dan juga penetapan isu menggunakan metode APKL. Dari ketiga isu tersebut didapatkan isu utama yaitu adalah belum optimalnya penelitian dan juga pengabdian masyarakat mandiri dosen keperawatan di program studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan juga Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Berdasarkan analisis isu tersebut, kemudian dianalisis pula akar masalah dari isu utama menggunakan fishbone diagram. Dengan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah dari segi bahwa pemahaman dosen tidak seragam. Kemudian dari segi metode, belum ada SOP ataupun juga panduan yang baku. Dari segi material, template proposal dan juga laporan akhir yang belum seragam. Dari segi money, belum ada skema hibah internal khusus mandiri. Kemudian dari segi environment, fokus pada hibah eksternal. Dan dari segi machine, sistem informasi penelitian belum maksimal. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penelitian dan pengabdian masyarakat mandiri dosen keperawatan. Kemudian setelah ditentukan akar masalahnya, hal ini penentuan akar masalah utamanya ditentukan dengan menggunakan metode USG, di mana didapatkan dua akar masalah utama. Yang pertama itu adalah dari metodenya atau sistemnya, dan yang kedua adalah dari segi materialnya atau dokumen dan sarana administrasi. Berdasarkan identifikasi isu, kemudian analisis isu, dan juga analisis akar permasalahan, didapatkan gagasan pemecahan isu, yaitu penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM mandiri dosen di program studi keperawatan FKIK ULM, dengan tujuan agar adanya panduan yang sistematis dan juga terstandar, di mana panduan ataupun juga pedoman tersebut memuat proses pengajuan, kemudian sistematika proposal, pelaksanaan dan juga laporan, serta monitoring dan evaluasi. Yang dimana hal ini akan memberikan manfaat terkait penelitian juga PKM yang lebih terarah dan akuntabel, serta mendukung kinerja dosen dan meningkatkan kualitas budaya akademik. Ada pula beberapa kegiatan dari rancangan aktualisasi ini. Yang pertama itu adalah koordinasi dan analisis kebutuhan. Kegiatan kedua adalah penyusunan draft pedoman dan SOP. Kegiatan ketiga konsultasi dan validasi. Kegiatan keempat sosialisasi dan implementasi. Dan kegiatan kelima adalah monitoring dan evaluasi. Berdasarkan kegiatan tersebut, dampak ataupun juga manfaat yang didapatkan adalah yang pertama dampak bagi individu ataupun dosen, salah satunya adalah meningkatkan pemahaman dosen dalam pelaksanaan penelitian dan juga PKM. Kemudian dampak ataupun juga manfaat yang bagi unit kerja adalah salah satunya tersedianya panduan penelitian dan PKM mandiri dosen. Sedangkan dampak ataupun juga manfaat bagi organisasi ataupun juga universitas yaitu adalah salah satunya mendukung peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi. Berikut merupakan rancangan aktualisasi yang dimana pada masing-masing rancangan aktualisasi itu ada 5 kegiatan, yang dimana pada masing-masing kegiatan itu terdapat sub kegiatan yang menghasilkan output ataupun juga hasil luaran. Selain untuk melakukan penyelesaian isu, rancangan kegiatan aktualisasi ini pula dikaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda 2 dan juga mata pelatihan agenda 3. Kemudian dikaitkan juga dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi dan penguatan nilai-nilai organisasi.
Kegiatan kedua yaitu penyusunan draft pedoman, kemudian kegiatan ketiga adalah validasi dan penyempurnaan, kegiatan keempat adalah sosialisasi dan implementasi, serta kegiatan kelima yaitu adalah monitoring dan evaluasi, di mana pada masing-masing kegiatan tersebut dikaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda, kemudian eh, kontribusi terhadap visi misi organisasi, serta penguatan nilai-nilai organisasi. Didapatkan bahwa jumlah aktualisasi per kegiatan core value berakhlak adalah 105. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan kurang lebih 30 hari kerja pada tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 30 April 2026 di program studi keperawatan, yang dimana kegiatan ini dimulai dari koordinasi dengan Kaprodi, kemudian penyusunan SOP dan juga flowchart, kemudian pelaksanaan sosialisasi, sampai penyusunan laporan evaluasi. Berikut adalah milestone jangka pendek dan juga milestone pasca habituasi. Milestone jangka pendek itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah penyusunan dokumen, yang ketiga validasi, yang keempat sosialisasi, dan yang kelima adalah evaluasi awal. Ya, di mana hal ini ada beberapa indikator keberhasilan dan juga terkait evidennya adalah bukti dokumentasinya. Kemudian milestone pasca habituasi adalah terwujudnya tata kelola penelitian juga PKM mandiri yang terstandar, akuntabel, berkelanjutan, serta mendukung peningkatan mutu akademik dan akreditasi terkait program studi. Dalam melaksanakan ataupun juga mengimplementasi rencana kegiatan aktualisasi, pasti akan menemukan beberapa kendala dari masing-masing kegiatan. Begitu kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan keempat, sampai kegiatan kelima. Yang dimana per kegiatan itu pasti akan kendala. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka disusun pula rencana antisipasinya. Berikut adalah matriks rencana pelaksanaan aksi bela negara, yang dimana masing-masing nilai bela negara itu ada 2 indikator sikap dan perilaku. Dengan indikator sikap dan perilakunya pun ada 4 aksi yang dilakukan. Hal ini dilakukan pada masa habituasi, yaitu setiap hari dari tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 30 April 2026, yang dimana didokumentasikan dengan bukti eviden berupa foto ataupun juga video. Berikut daftar pustaka ataupun juga sumber referensi yang penulis pakai ketika menyusun rancangan kegiatan aktualisasi. Berikut pula adalah bukti eviden, di mana foto pertama itu adalah diskusi dengan mentor, kemudian foto kedua itu adalah diskusi ataupun juga wawancara dengan rekan sejawat di program studi keperawatan, dan juga foto ketiga itu adalah lanjutan diskusi dengan mentor, dan foto bukti eviden keempat itu adalah diskusi dengan tim P2M. Sekian dan terima kasih.